Halo teman-teman. Apabila hematologi analyzer ini XN 450, apabila ingin melakukan proses shutdown atau mematikan, lebih baik teman-teman menggunakan menu maintenance, pilih range, pilih routine cleaning, karena dalam 24 jam alat ini minta cleaning. Karena kalau apabila kita memilih langsung shutdown, maka ini tidak tercleaning. Nanti pada saat kita menghidupi lagi, dia minta cleaning. Cleaning itu prosesnya perlunya lama. Jadi alangkah baiknya kita harus melakukan proses maintenance saja. Nah, untuk maintenance diperlukan satu buah larutan Cell Clean Auto. Cell Clean Auto ini artinya, maksudnya kalau auto itu dia akan scan barcode sendiri bila alat tadi menggunakan yang XN1000. Tapi karena ini yang bukan XN1000, jadi dia tidak perlu itu. Nah, pertama kita bisa menggunakan Cell Clean yang masih baru, atau juga bisa juga diisi dengan larutan Cell Clean yang untuk larutan XP 100 bisa, karena ini tidak men-scan barcode, beda dengan yang SN1000. Nah, pilih maintenance. Setelah pilih maintenance, pilih range instrument, pilih routine cleaning. Nah, di sini akan terlihat it will take about 15 minutes to routine cleaning. Flash Cell Clean Auto in the top holder and fresh the manual analysis start with. Jadi di sini kurang lebih 15 menit dia akan melakukan routine cleaning, membersihkan secara rutin 15 menit loh. Jadi tempatkan di bagian holdernya ini, di holder topnya ini, Cell Clean Auto dan Fresh Manual Analyze. Jadi tinggal kita mencet tombol warna biru, maka alat akan melakukan penyedotan terhadap Cell Clean. Cell Clean tadi keluar, lalu Cell Clean tadi digunakan untuk proses perendaman pencucian cleaning di peristaltik atau di wilayah bagian tempat yang digunakan untuk pengisapan larutan dan darah tadi. Jadi di sini yang perlu diperhatikan yaitu jangan menggunakan jenis deterjen lain selain dari Cell Clean Auto yang dibuat oleh atau yang dikeluarkan oleh produsen alat ini. Oke deh teman-teman, langsung saja. Tinggal kita ini ada sebelum mematikan alat, mohon di routine cleaning, langkah routine cleaning. Nah, di sini menu maintenance, range instrument, routine cleaning, masukkan Cell Clean, tekan tanda biru. Kemudian proses selesai, layar mati, keluarkan Cell Clean, matikan power on off di belakang. Nah, ini sudah siap Cell Clean-nya 4 ml jumlahnya. Ini isinya natrium hipoklorit 2020 12/19. Jadi tanggal 19 bulan 12 2020 masa expedite-nya. Nah, ini ada barcode-nya. Lalu kemudian tinggal kita menekan tombol ini. Tep. Maka ini akan masuk. Nah, ini akan dia menyedot Cell Clean tadi sampai habis. Cell Clean-nya isinya 4 ml. 4 ml akan dia distribusikan di dalam alat tadi. Isinya natrium hipoklorit kurang lebih kalau salah 5%. 5% kalau mirip-mirip dengan konsentrasi dari pemutih pakaian 5,25%. Nah, setelah dia mengisap, maka dia akan mengeluarkan setelah kedip-kedip dia akan mengeluarkan Cell Clean. Nah, ini Cell Clean-nya sudah dilubanginya dan
sudah habis isinya disedot. Nah, sel clean ini kita keluarkan, taruh di luar, dari luar. Nah, itu sel clean. Kemudian tunggu waktunya kurang lebih cukup lama, 15 menit. Nah, ini waktu berjalan kurang lebih nanti akan berjalan di 15 menit. Proses maintenance dengan cara routine cleaning, pembersihan rutin pada alat. Ini diminta alat setiap 24 jam dia selalu meminta rutin cleaning ya, di program alatnya ini. Dia tunggu nanti pada saat selesai, maka tempat holder sampling darah ini akan menutup masuk ke dalam, lalu alat akan mati atau istilahnya shutdown dengan sendirinya. Jadi penting teman-teman, karena apa? Pada saat kita bekerja kan berurusan dengan darah. Jadi dengan kita melakukan cell clean, kita akan membersihkan deposit-deposit atau hal-hal yang mungkin menempel pada bagian dinding dari pipa atau selang, atau besi-besi atau peristaltik atau pomnya dari alat ini, sehingga alat ini akan bersih dan dibuang limbahnya ke bawah melalui selang pembuangan. Oke deh teman-teman. Nah, ini sambil kita menunggu, oke, kita tunggu saja. Nah, kita tahu bahwa perawatan alat ini sifatnya perawatan berkala yang kita lakukan perawatan harian. Nanti ada juga perawatan mingguan, ada juga perawatan bulanan, perawatan 3 bulanan, dan perawatan yang tidak memiliki jadwal. Artinya nanti perawatannya ini tergantung dari pada saat seorang teknisi datang melakukan maintenance total alat tadi ini, termasuk maintenance yang lain-lain, itu mungkin nanti akan dimasukkan juga oleh teknisi sebagai perawatan yang tidak terjadwal. Oke. Nah, jadi yang paling penting di sini salah satunya, selain dari kita melakukan cleaning, perawatan yang lain adalah apabila alat ini tidak kita gunakan dalam jangka waktu yang kurang lebih agak lama, misalnya 12 jam ke atas, sebaiknya alat dibungkus dengan plastik pembungkusnya untuk menghindari adanya deposit debu pada alat. Hal ini penting karena dengan mengurangi deposit debu, sehingga alat lebih awet dan alat lebih bagus tanpa mengalami kelainan atau kerusakan yang berakibat nanti ke part-part yang lain. Tahu debu itu akan masuk melalui celah-celah persambungan atau melalui celah-celah lubang udara atau di lain-lain pada alat. Jadi laboratorium yang bijaksana dia akan melakukan hal-hal seperti ini, menutup. Kalaupun memang plastiknya tidak ada, mungkin bisa juga menggunakan kain yang khusus dibuat, bentuknya seukuran alat ini. Kalau memang labnya itu memikirkan dan kreatif. Dan yang lebih lagi salah satunya teman-teman juga bisa merawatnya dengan membersihkan bagian luar dari alat ini, misalnya menyeka atau membersihkan dari debu-debu atau yang lain-lainnya, dan memeriksa koneksi, kemudian
persambungan selang, dan juga terakhir yang penting adalah mematikan printer bila tidak digunakan untuk menghemat pemakaian listrik. Dan pastinya juga ini kita bisa melihat, mengecek nanti koneksinya ini. Oke, nah kemudian lagi teman-teman, di sini ada kartu pemeliharaan. Nah, ini kartu pemeliharaan, misalnya nama alat, kemudian merek, tanggal pemeliharaannya, sampai tanggal berapa, kegiatan maintenance-nya apa saja, kondisi apa saja, lalu paraf oke oleh si teknisinya. Ini kartu perawatan penting karena, dan bolak-balik bisa juga nanti kartu perawatannya dibuat kotak kolom nomor, tanggal, kegiatan, kondisi paraf. Nah, kemudian lagi ini sebenarnya mouse tidak begitu banyak dipakai sih pada alat ini. Nah, kemudian kita lihat saja dulu cell clean auto. Apa sih cell clean auto? Cell clean auto ini for in vitro diagnosis use only. Jadi digunakan hanya untuk in vitro diagnostik. Cell clean auto ini digunakan strong alkaline deterjen to remove seismic leaching reagent. Nah, jadi di sini isinya adalah alkali yang kuat, deterjen alkali yang kuat untuk membuang seismic leaching reagent seismic leaching, seluler residual dari sel-sel dan protein darah yang tersisa pada hydraulic automatic hematology analyzer XN series, automatic hematology analyzer XNL series, automatic hematology set preparation SP10 atau yang lainnya. Ini kita lihat di sini. Prinsipnya ternyata di sini sel clean deterjen ini protein yang dipresipitasi oleh reaksi chamber. Jadi pada chamber dan detektor proses aspirasi dia akan menghilangkan. Komponennya adalah sodium hipoklorit, available klorin konsentrasi 5%, yang saya katakan tadi konsentrasinya 5%. Nah, lanjut lagi. Jadi warning dan precaution. Jadi hati-hati, ini peringatannya, hindarkan kontak dengan kulit dan mata. Jadi pada kasus kontak dengan kulit misalnya, jadi silangkan dengan water, jadi dibersihkan dengan air. Pada bila kontak dengan mata, cuci segera dengan air, dan segera hubungi petugas atau ke dokter. Kemudian small white dot may be visible in seal. Jadi di situ lihati pada labelnya, pada sealnya. This normal does not affect quality product integrated seal. Nah, di sini ada logonya itu yang ciri khas NaOH itu menyebabkan korosif dia. Kemudian kita buka lagi cell clean-nya. Nah, ini examination prosedur, penyimpanan, kemudian disposable prosedur. Yang lain-lainnya ya kurang lebih hampir sama. Ini beda bahasa, jadi cuma di wilayah sini. Nah, penyimpanannya, simpan pada suhu 1-30 derajat Celcius, jangan dibekukan. Cell clean auto sebaiknya disimpan dalam tempat yang gelap. Jadi hindarkan dari sinar cahaya matahari langsung, atau klorin komponen akan deteriorate atau dia akan berubah nanti, sehingga menyebabkan perubahan pada efektivitasnya sebagai deterjennya akan mengalami penurunan. Disposable prosedur setelah digunakan, jadi ini sebaiknya segera
ditutup dan dibuang. Dan kan dia melubangi nih. Jadi sebenarnya ditutup sebenarnya atau dibuang. Kemudian lagi ringkasnya seperti itu. Dan produk informasinya 40 ml kali 20. Dalam satu wadah itu ada 40 tabung plastik Cell Clean Auto. Kemudian kita sudah selesai membahas itu, kita kembali ke alat. Dan di alat sudah mendekati proses shutdown atau akan off. Nah, alat akan terus melakukan proses pencucian pada bagian dalamnya. Ini akan menutup sendiri, dan di sini ada logo bahaya di sini. Dan ini ada dua part. Di sini untuk yang tabung biasa, ini untuk tabung yang berukuran kecil yang kurang dari 1 ml, berisi EDTA biasanya 1 ml, dan dijepit di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Hampir selesai. Kemudian lagi teman-teman, pastikan apabila Cell Clean tadi sudah selesai kita pakai, lalu kita buang ke tempat sampah seperti petunjuk di brosur. Nah, teman-teman, semoga penjelasan saya tadi memberikan manfaat, dan yang pastinya alat itu jangan dioperasikan 24 jam. Sebaiknya alat dioperasikan bergantian dengan alat lain. Ya, misalnya memiliki alat itu ada 2 atau 3, bahkan 4 atau 5 alat. Bisa. Nah, ini kalau yang ini teman-teman, ini Cell Clean yang digunakan untuk alat hematologi yang lain yang XP100. Nah, ini langsung saja dia sedotkan di sini. Tapi kalau kita misalnya ingin menggunakan, bisa saja dari ini kita masukkan Cell Clean-nya ke dalam yang tabung Cell Clean tadi. Maka bisa dipakai bila dalam kondisi kehabisan stok dari Cell Clean. Nah, ini danger, ini dapat menyebabkan luka bakar pada kulit ya yang lumayan serius, dan pada mata, dapat merusak pada mata. Ini bahaya juga ini ternyata, memang karena isinya tadi kan natrium hipoklorit konsentrasi 5%. Kan gambarnya gambar korosif nih, berarti ada natrium hipoklorit ditambah dengan yang lain-lain. Nah, ini dia menutup. Nah, menutup artinya sudah mendekati shutdown, dan ini sudah siap-siap untuk melakukan proses shutdown alat. Berubah dari hijau, dia berubah jadi merah, kemudian menutup, dan selesai. Dia beroperasional hari ini untuk nanti dia istirahat dan dioperasionalkan lagi pada hari yang akan datang. Oke deh teman-teman, semoga bermanfaat videonya, dan teman-teman bisa memperhatikan proses maintenance alat di laboratorium, terutama alat hematologi analisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.